Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6 yang mana berjudul tanggung jawab dan tujuan audit. Selanjutnya, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tanggung jawab auditor. Hal yang terkait dengan standar-standar tentang tanggung jawab untuk mendeteksi salah saji material mencakup beberapa istilah dan frasa yang penting, yaitu ada 7 poin. Yang pertama, salah saji yang material versus tidak material, yaitu salah saji umumnya yang dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, kepastian yang layak. Kepastian atau asuransi merupakan ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor pada saat menyelesaikan audit. Yang ketiga, kekeliruan versus kecurangan. Membedakan antara dua jenis salah saji, yaitu kekeliruan dan kecurangan. Kedua jenis salah saji ini dapat material maupun tidak material. Kekeliruan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak sengaja, sementara kecurangan adalah saji yang disengaja. Yang keempat, skeptisme profesional. Standar auditing masyarakat bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material dapat laporan keuangan. Yang kelima, aspek-aspek skeptisme profesional. Skeptisme profesional terdiri dari dua komponen utama, yaitu questioning mind dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Yang keenam, unsur-unsur skeptisme profesional. Meskipun konsep skeptisme profesional telah memiliki unsur dasar dan standar auditing selama bertahun-tahun, namun masih sulit mengimplementasikannya dalam praktek. Yang terakhir, ketujuh, kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misapresiasi aset. Pelaporan keuangan yang curang dan misapresiasi aset berpotensi merugikan para pemakai laporan keuangan, tapi ada perbedaan penting di antara keduanya. Selanjutnya, tentang siklus laporan keuangan. Dalam siklus laporan keuangan ada berapa siklus? Yaitu ada 5 siklus. Yang pertama, siklus penjualan dan penagihan. Siklus penjualan dan penagihan adalah siklus pertama yang dicantumkan dan merupakan fokus utama pada sebagian besar audit. Siklus kedua, siklus akuisisi modal dan pembayaran. Kembali berkaitan erat dengan siklus akuisisi dan pembayaran. Transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran mencakup pembelian, persediaan, perlengkapan, dan barang serta jasa lain yang berkaitan dengan operasi. Meskipun jurnal yang sama digunakan untuk mencatat transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran serta akuisisi modal dan pembayaran kembali, akan bermanfaat jika transaksi siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali dipisahkan ke dalam siklus transaksi yang terpisah. Pertama, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali berkaitan dengan pembiayaan bisnis, bukan operasi. Kedua, sebagian besar akun siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali melibatkan segelintir transaksi. Tetapi masing-masing transaksi tersebut seringkali sangat material dan karenanya harus diaudit secara ekstensif. Yang terakhir, siklus persediaan dan pergundangan berkaitan erat dengan siklus lainnya, khusus bagi sebuah perusahaan manufaktur. Biaya persediaan mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Penjualan barang jadi melibatkan siklus penjualan dan penagihan. Karena persediaan bersifat material bagi kebanyakan perusahaan manufaktur, maka meminjam sejumlah uang dengan kebanyakan perusahaan manufaktur sudah menjadi lazim. Materi selanjutnya ialah menetapkan tujuan audit. Tujuan audit ada 3. Yang pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi manajemen tentang kelas transaksi. Seperti transaksi penjualan. Setelah auditor menetapkan tujuan audit umum yang berkaitan dengan transaksi, hal itu dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan transaksi bagi setiap kelas transaksi yang akan diaudit. Yang pertama, kejadian transaksi yang dicatat memang ada. Kelengkapan transaksi yang terjadi telah dicatat. Kekuratan transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Posting dan pengisiran transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan ikhtisar dengan benar. Klarifikasi transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Penetapan waktu transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Kedua, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo serupa dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang baru saja dibahas. Tujuan-tujuan itu juga mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti yang tepat yang mencakup berkaitan dengan saldo akun. Dalam pembahasan berikut tentang 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, eksistensi jumlah yang tercantum memang ada. Yang kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicantumkan.
Ketiga, keakuratan jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Selanjutnya, klasifikasi jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Selanjutnya, cut off transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat pada periode yang tepat. Yang terakhir, hubungan yang rinci. Rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan. Yang terakhir, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya diidentik dengan asesori manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Dan materi terakhir, bagaimana tujuan audit dipenuhi. Dan atas pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat serta pengendalian biaya audit memerlukan perencanaan penugasan. Rencana ini harus menghasilkan pendekatan audit yang efektif dengan biaya yang masuk akal. Auditor melaksanakan prosedur ini untuk menilai bahwa salah saja yang mungkin telah ada dalam laporan keuangan. Prosedur penilaian tersebut merupakan komponen yang penting bagi perencanaan pendekatan audit yang dapat dipecahkan beberapa bagian. 3 aspek kunci, yaitu ada 3. Yang pertama, memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungan. Agar dapat menilai dengan layak risiko, salah saja dapat laporan keuangan dan interpretasikan informasi yang diperoleh selama audit. Auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh atas bisnis klien dan lingkungan yang terakhir, meliputi pengetahuan tentang strategi dan proses. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Risiko salah saja dalam laporan keuangan akan berkurang bila klien memiliki pengendalian yang efektif atas pengoperasian komputer pemrosesan transaksi. Yang ketiga, menilai risiko salah saja yang material. Auditor menggunakan pemahamannya atas industri klien dan strategi bisnisnya, serta keefektifan pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji dalam laporan keuangan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.